Kenalin, nama aku Davin. Hari ini aku mau mengulas novel tentang Sang Pemimpi yang dibuat oleh Andrea Hirata. Sekarang kita masuk ke temanya. Tema novel Sang Pemimpi ini bercerita tentang wakil kepala sekolah, yaitu Pak Mustar, yang memiliki julukan seram karena memiliki sifatnya yang galak. Jadi latar tempatnya itu ada di sekolah karena menceritakan tentang Pak Mustar yang memiliki sekolah tersebut juga. Terus pasar pagi karena saat pengejaran itu si Ika lari karena mengejek Pak Mustar. Jadi dia lari ke pasar pagi. Setelah memasuki pasar pagi, yaitu dia memasuki gudang. Dia bersembunyi di peti es bersama temannya yaitu Jimbron dan Arai agar tidak ketahuan oleh Pak Mustar. Tetapi gudang itu dimiliki oleh Nyonya Apo yang memiliki sifat galak juga sangat heboh. Bapak kacang hijau. Jadi latar waktunya ini hanya ada di pagi hari. Saat dia memasuki sekolah waktu hari Senin pagi hari ini, dia tuh merasa sial karena saat dia sekolah dia telat ke sekolah dan saatnya itu ada upacara. Dia harus menunggu di depan gerbang sekolah bersama temannya yaitu Arai dan Jimbron. Latar suasananya yaitu menegangkan. Saat dikejar oleh Pak Mustar, Ikal, Jimbron dan Arai masuk ke gudang peti es milik Nyonya Apo. Saat dibuka, Nyonya Apo sangat terkejut hingga pingsan dan dia menuduh pencuri. Tokoh dan penokohannya, tokoh utamanya yaitu Ikal, karena novel ini selalu menunjukkan Ikal di semua tema. Juga sering disebut dalam tema tersebut. Penokohannya yaitu ada kesal atau jengkel. Saat Ikal diberi saran oleh Arai, dia merasa tersengal karena sarannya itu menjengkelkan dan tidak masuk akal. Penokohan selanjutnya itu ada putus asa. Tokoh tambahannya yaitu Nyonya Apo. Karena Nyonya Apo ini jarang saat dimasukkan dalam tema ini. Dia hanya disebutkan saat di akhir-akhir cerita. Tokoh tambahan utamanya yaitu Arai, Jimbron, dan Pak Mustar. Setelah Ikal yang menjadi tokoh utama dalam novel ini, tokoh tambahan utama lainnya yaitu juga Arai, Jimbron, Pak Mustar karena sering disebutkan dalam novel ini saat cerita gudang peti, pengejaran juga. Sifatnya Ikal yaitu bijaksana, juga pemberani. Sifatnya Arai ini sifatnya Arai memberi saran yang tidak masuk akal juga menjengkelkan. Bahkan Ikal juga membenci Arai karena sifatnya tersebut. Selanjutnya itu Jimbron. Jimbron memiliki sifat penakut. Saat dia ingin melompat, dia langsung putus asa. Selanjutnya Pak Mustar memiliki sifat yang galak karena anaknya yang ingin masuk di SMA tersebut tidak bisa karena nilainya yang tinggal 25 poin lagi. Dia tidak dapat diterima di SMA tersebut. Jadi dia menjadi pemarah. Pengenalan dalam novel ini, jadi terdapat 3 pemuda yang bersekolah di SMA negeri milik Pak Mustar. Dulunya mereka bersekolah jaraknya sangat jauh, 120 km. Sejak dibangunnya sekolah ini, mereka jadi sekolahnya dekat. Pemimpin dari sekolah tersebut yaitu Pak Mustar, yang sudah disebutkan dalam cerita tadi, memiliki julukan seram karena sifatnya yang galak. Semua murid sangat takut kepada Pak Mustar. Timbulnya masalah yaitu pertama, banyak siswa yang terlambat ke sekolah. Kedua, setelah mereka terlambat sekolah, mereka malah mengejek Pak Mustar yang saat berpidato upacara. Timbulnya masalah yang ketiga,
Pak Mustar mengamuk dan melompat podium sekolah. Mereka mengajak kedua petugas sekolah untuk mengejar Ikal. Tapi entah mengapa Ikal menjadi incaran tersebut daripada Arai dan Jimbron. Klimaksnya yaitu Pak Mustar semakin marah dan mengejar Ikal. Ikal sangat diincar oleh Pak Mustar. Akhirnya Ikal terpaksa masuk ke sela-sela pasar pagi, melewati para pembeli yang sangat ramai di pasar tersebut. Juga dia dikejar oleh dua petugas termasuk Pak Mustar, juga peluit yang sangat berisik. Ikal melihat Arai dan Jimbron 20 meter sebelah barat. Akhirnya Ikal menghampiri mereka dan mengajak mereka ke gudang tempat Nyonya Po. Mereka masuk ke peti es dan akhirnya mereka aman. Pelarian dalam novel ini tidak disebutkan, tidak ada. Penyelesaian dalam novel ini akhirnya saat peti es dibuka, Nyonya Po melihat mereka dengan bersama ikan-ikannya. Akhirnya Nyonya Po ini terkejut, dia teriak menuduh mereka pencuri dan akhirnya dia pingsan. Mereka bertiga hanya bisa melihat Nyonya Po yang pingsan, juga dikerumuni oleh para pembeli yang berada di pasar. Sudut pandang novel ini menggunakan orang ketiga. Disebutkan bahwa siswa yang terlambat mengejek dengan mengikuti suara pidato Pak Mustar. Disebutkan ada lebih dari satu orang yang disebutkan dalam cerita tersebut. Gaya bahasanya yaitu menggunakan bahasa sopan biasa. Dalam kutipan ini, lompati para itu menyelinap ke warung alung agar aman. Jadi amanatnya yaitu segala tekadmu juga keyakinan akan mengalahkan segala rintangan dengan mudah, asalkan selalu berusaha dan yakin. Seperti ini buku Sang Pemimpinya, Laskar Pelangi. Sekian ulasan dari novel ini. Sekian dari saya. Terima kasih.